Sahabat Rema yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Renungan Rema hari ini, Selasa 16 Desember 2025. Renungan Rema hari ini akan saya ambilkan dari bacaan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Tema yang menjadi permenungan kita bersama adalah menjadi murid yang menanggapi dan melaksanakan sabda Tuhan. Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Tuhan bersabda, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Sahabat Rema yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini Tuhan mengundang kita untuk bekerja di kebun anggurnya. Melalui perumpamaan 2 anak, memberikan kita petunjuk agar kita dapat bekerja dengan lebih baik. Injil hari ini mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan dalam setiap pekerjaan kita. Kristuslah teladan utama bagi kita dalam ketaatan. Ia dalam kemanusiaannya telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam kitab suci kita bisa menemukan banyak orang yang memberikan kita teladan melalui ketaatan mereka kepada kehendak Tuhan. Salah satu teladan utama bagi kita dalam ketaatan selain Yesus sendiri dan Bunda Maria adalah Santo Yusuf. Santo Thomas Aquinas pernah mengajarkan bahwa oleh karena manusia jatuh dalam dosa akibat ketidaktaatan, permulaan keselamatan kita ditandai oleh ketaatan Santo Yusuf yang memiliki 4 ciri khas pokok, yakni taat, tanggap tanpa menunda, tanpa cacat dan celah, dan penuh perhatian. Ketaatan kita harus terarah agar kita bisa taat kepada kehendak Allah yang diungkapkan melalui sesama kita, baik orang tua, guru, teman, sahabat, orang-orang yang kita percayai. Kita harus lebih dahulu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti kemalasan dan kesombongan. Ketaatan kita harus tanggap tanpa menunda, seperti yang disampaikan kepada kita oleh kitab Bin Sirak. Di sana dikatakan, jangan menunda-nunda, berbalik kepada Tuhan, jangan kau tangguhkan dari hari ke hari. Kita diundang untuk tidak menunda pekerjaan kita sampai besok, karena seringkali besok adalah kata keterangan bagi para pecundang. Ketaatan kita harus tanpa celah. Ini berarti kita patut melaksanakan apa yang diperintahkan dengan sarana tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, atau dengan kata lain kita diajak untuk taat termasuk dalam hal-hal yang kecil. Karena dalam Injil Matius bab 25 ayat 21 di sana dikatakan, "Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar," dan menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Kita pula diingatkan dalam Injil Lukas bab 14 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa siapa di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk lebih dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Maka ketaatan kita akhirnya harus pada keterarahan. Kita perlu memastikan bahwa kita mentaati Allah dan orang-orang yang ditempatkan Allah di sekeliling kita untuk membimbing kita. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini
Kita dengan perantaraan Santo Yusuf kita semakin mampu untuk mentaati Allah dengan selaras, tanggap tanpa menunda, tanpa celah, dan penuh perhatian. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan mengatakan ya dan melaksanakannya. Semoga sabda Tuhan hari ini menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik sebagai anak-anak-Nya. Kita semua diberkati Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.